Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan juga partisipasinya dalam webinar hari ini. Seperti biasa, setiap pagi, Jumat pagi, dari KMMB akan melaksanakan webinar yang mana nanti kita akan berbicara mengenai corporate strategi, gitu kan. Untuk webinar hari ini kita akan membahas mengenai driving shareholder value shock effective customer management. Jadi pada sesi ini kita akan membahas topik yang mungkin hampir relevan di semua perusahaan, yaitu mengenai customer management proses gitu kan. Nah, sebenarnya topik ini cukup penting karena saat ini keunggulan perusahaan itu tidak lagi ditentukan oleh produk gitu kan. Tidak lagi ditentukan oleh produk yang bagus atau harga yang lebih murah atau eh, yang lainnya gitu, karena pada saat ini kemampuan perusahaan itu eh, harus lebih bisa dilakukan dalam memilih pelanggan yang tepat dan juga membangun hubungan jangka panjang dan juga bernilai dengan para pelanggan. Ini itu belum detail atau masih terlalu umum, atau juga bahkan mereka ini beberapa perusahaan dan juga bisnis itu dia belum bisa secara maksimal untuk interaksi awal yang hanya sekadar transaksional menjadi hubungan lanjutan gitu atau customer growth kita sebutnya. Nah, saat sini ini KMB bagus mengalami saya juga uh, hanya itu dari berbagai sisi mengenai bagaimana itu bisa jadi nyata dan juga baik itu perusahaan yang besar nanti gitu. Oke, orang masih Ya, masih agak putus-putus Bu Eva. Mungkin ininya agak sedikit lebih di depanin. putus ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Sudah Sudah jelas, Ibu jelas. Eva. Oke, oke, alhamdulillah. Oke, mungkin kita bisa langsung ke slide selanjutnya gitu ya. Mungkin next slide. Oke, ini slide pertama kita akan membahas mengenai kenapa sih customer management itu penting gitu kan. Nah, pada slide pembuka ini kita akan lebih memahami terlebih dahulu mengenai bahwa saat ini itu terjadi yang namanya pergeseran besar dari cara pandang perusahaan memandang pasar dan juga pelanggan gitu kan. Nah, di masa lalu mungkin banyak perusahaan itu yang beroperasi dengan pendekatan produk driven gitu kan. Nah, fokus utamanya itu ya tentu pada produk, bagaimana perusahaan itu bisa memproduksi barang atau jasa seefisiensi mungkin, lalu menekan biaya, dan juga memperbesar skala ekonomi, lalu mendorong penjualan gitu kan. Tapi logika mungkin pikirannya atau logika sederhana dari beberapa perusahaan itu, selama produknya itu kualitas dan harga kompetitif, maka tentu pelanggan akan datang gitu, akan datang secara sendirinya gitu. Nah, tapi sebenarnya pendekatan ini itu apa ya, masih relevan dalam konteks tertentu gitu, terutama ketika pelanggan ini apa ya, memiliki pilihan yang terbatas gitu kan. Nah, namun dalam dunia bisnis yang mungkin udah maju, udah banyak kompleks, udah dinamis, kondisi ini sudah sangat berubah secara signifikan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke era customer relationship driven, di mana posisinya pelanggan ini jauh lebih
kuat dibandingkan sebelumnya, yang mana seperti yang kita tahu teknologi udah di mana-mana dan pelanggan ini sudah memiliki kemudahan dalam mengakses informasi yang lebih luas gitu, yang lebih detail. Bahkan dalam hitungan detik itu pelanggan bisa membandingkan harganya gitu dengan harga produk atau jasa yang kita tawarkan dengan para pesaing gitu. Dari situ juga pelanggan membaca review atau ulasan dari pelanggan lain sebelum melakukan pembelian. Bahkan di beberapa e-commerce atau sosial media itu kita melihat reputasi bisnis gitu kan di sosial media tersebut gitu. Nah, jadi atau bahkan mereka itu melakukan transaksi sendiri gitu tanpa harus tanya-tanya ke penjualnya seperti itu. Nah, artinya di sini kita melihat bahwa kendali pasar itu tidak sepenuhnya lagi berada di produsen gitu, tetapi bergeser ke pelanggan itu sendiri. Nah, mungkin banyak juga pelanggan yang lebih kritis, lebih selektif, dan juga lebih sadar terhadap apa sih yang nilai yang mereka terima gitu, apa manfaat yang mereka dapat kalau mereka harus mengeluarkan duit sebanyak itu atau mengeluarkan harga seperti itu gitu. Nah, di sini customer management itu menjadi penting karena customer management ini bukan hanya aktivitas kita melakukan transaksional aja gitu, cuman penjualan dan juga pelayanan gitu. Tapi di sini kita melakukan strategi pendekatan yang lebih strategi, tentunya satu untuk memperoleh pelanggan yang lebih tepat dan juga mempertahankan pelanggan, bagaimana cara mempertahankan pelanggan yang memiliki nilai dan juga profit, dan yang ketiga mungkin lebih mengembangkan hubungan jangka panjang yang menguntungkan bagi kedua belah pihak gitu. Nah, eh, mungkin contoh ini bisa kita lihat di Shopee gitu kan. Shopee ini kan e-commerce yang paling terbesar di Indonesia juga. Itu berdasarkan terakhir saya lihat datanya memang tahun 2025 ya, itu Shopee itu sebagai e-commerce atau platform yang paling banyak penggunanya gitu. Nah, di sini itu Shopee besar bukan hanya kemampuan mereka untuk mengelola pelanggan, tapi eh, mereka itu menyediakan yang namanya apa namanya, kita bisa ngelihat review dari pelanggan atau promosi yang mereka lakukan, dan juga di Shopee sendiri itu kita ngelihat ada sistem rekomendasi. Jadi Shopee itu bisa membaca algoritma dari eh, apa ya, sekiranya jasa atau produk yang kita berikan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian bawahnya ada 4 proses customer management. Yang pertama ada customer selection, yaitu ini masih tahap awal banget, yang mana ini customer selection itu yaitu memilih pelanggan yang menarik dan juga bernilai bagi perusahaan. Yang kedua ada customer acquisition, yaitu mengubah prospek menjadi pelanggan. Yang ketiga ada customer retention, yang tentu di sini kita memastikan pelanggan itu tetap loyal melalui kualitas dan juga pengalaman yang mungkin kita berikan gitu kan, experience gitu. Nah, yang terakhir ini ada customer growth. Nah, customer growth ini kita lebih melihat apa ya, memperluas nilai hubungan dengan pelanggan, termasuk di sini kita bisa melihat adanya opportunity untuk melakukan cross selling atau upselling dan lainnya seperti itu. Nah, ketika kalau emang customer management itu penting, maka pertanyaan pertama atau yang mungkin kita ada di pikiran kita itu eh, pelanggan mana sih yang seharusnya layak untuk mereka kejar gitu. Dari sini mungkin kita bisa next ke slide selanjutnya gitu ya. Oke, di sini ada kerangka customer management process gitu. Nah, sebenarnya ini ada kerangka customer management ini bukan hanya melihat dari apa ya, aktivitas pemasarannya aja gitu atau penjualannya aja, tapi kita ngelihat bagaimana sebuah sistem dalam perusahaan itu dia terintegrasi untuk menciptakan nilai pelanggan dan juga sekaligus untuk nilai finansial bagi sebuah perusahaan seperti itu kan. Nah, kalau kita lihat di slide ini ada tiga
perspektif, yaitu ada finansial, ada customer perspektif, dan juga ada internal perspektif gitu. Nah, ketiganya ini saling berhubungan, tentu saling berhubungan dan juga itu membentuk sebuah aktivitas internal yang ada di perusahaan untuk menciptakan atau menciptakan long term share value gitu. Nah, kalau kita baca secara utuh, kerangka ini itu udah jelas banget. Nah, kita melihatnya itu dari sisi internal perspektif dulu gitu kan. Dari sini kita menjelaskan apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam operasional tersebut. Nah, itu ada 4 yang tadi, ada customer selection, ada customer acquisition, retention, dan juga growth. Nah, dari internal perspektif ini akan berpengaruh, apa ya, akan membentuk namanya customer value proposition gitu. Yang mungkin akan dirasakan pelanggan. Dari situ itu ada 2, customer value proposition, ada yang dilihat dari produk atau service atributnya, lalu ada yang melihat dari relationship atau image-nya itu sendiri. Nah, ada banyak perusahaan yang menggabungkan 2 customer value proposition tersebut. Sebenarnya itu nggak apa-apa, karena itu tentu sudah dipertimbangkan oleh perusahaan dan itu udah apa udah masuk ke dalam rencana mereka seperti itu. Ada beberapa perusahaan yang mungkin dia karena pilihannya terbatas produk atau jasanya sehingga mereka lebih menonjolkan customer value-nya itu di price atau quality-nya gitu karena mereka atau availability karena itu pelanggan produknya itu terbatas gitu. Tapi ada juga pelanggan yang mungkin kalau dia di Shopee gitu. Nah, di Shopee itu dia ada 2 perpaduan gitu kalau saya lihat ya. Nah, biasanya orang melakukan live TikTok, orang berjualan itu betul mirip BSC gitu. Nah, di Shopee live TikTok itu sejauh yang saya analisis, orang itu melihat dari minimal tiga dari customer value proposition ini. Yang pertama itu price, yang kedua quality, yang ketiga itu service. Servisnya itu balik lagi ke host yang membawa live TikTok tersebut gitu. Kalau seandainya ada beberapa calon pelanggan yang ingin membeli itu kan tentu bertanya-tanya. Dari situ kita melihat bagaimana cara si penjualnya ini atau hostnya ini menjawab pertanyaan tersebut. Apakah memuaskan atau tidak gitu. Nah, kalau itu memuaskan sisi calon pelanggan, maka mereka akan melakukan pembelian gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu karena pada dasarnya tujuan perusahaan dibentuk ya pasti untuk profit, untuk long term share value dan lainnya seperti itu. Ujung-ujungnya ke finansial seperti itu. Oke, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Kita akan ke next slide. Oke, di sini kita akan masuk ke internal perspektif yaitu dari customer selection. Pada tahap ini kita akan melihat memilih pelanggan yang tepat gitu kan. Nah, slide ini itu kita inti dari tahap ini sebenarnya perusahaan itu harus menentukan dulu nih siapa pelanggan yang paling menarik dan tentu dikira bisa paling bernilai untuk dilayani gitu. Jadi salah satu keputusan strategis yang penting bagi perusahaan itu bukan hanya soal bagaimana menjual gitu, tapi kita harus juga melihat kepada siapa kita akan menjualnya gitu. Nah, poin pentingnya juga di sini perusahaan itu tidak harus melayani semua pelanggan gitu. Justru dalam beberapa praktik bisnis itu perusahaan itu perlu menentukan pelanggan mana yang menjadi prioritas, pelanggan mana yang paling sesuai dengan model bisnisnya dan juga pelanggan mana yang mungkin sekiranya kita nggak perlu ngejar banget gitu. Nah, mengapa demikian? Karena kita tuh nggak bisa melayani semua pelanggan. Karena ini dilihat dari, kita itu harus melihat dari sisi kapabilitas dari perusahaan itu sendiri, dari sumber dayanya. Sumber daya itu mungkin bukan hanya alat-alatnya dan lain-lain, tapi itu bisa dari sumber daya manusia itu sendiri. Dan juga arah strategis yang mungkin berbeda gitu. Oke. Nah, eh, tapi ketika kita semua pelanggan, jika semua segmen dilayani tanpa prioritas yang jelas gitu, maka mungkin dari situ perusahaan akan sumber dayanya itu akan kesebar atau bahkan strategi yang mungkin udah kita bentuk itu akan
kabur, akan hilang perlahan-lahan gitu. Nah, itu mungkin akan kedepannya akan beresiko bagi perusahaan gitu. Kalau kita nggak konsisten dari awal mau nargetin siapa pelanggan itu. Nah, pada tahap customer selection ini sendiri, eh, umumnya itu dimulai dari market segmentasi. Nah, namun market segmentasi yang baik itu tidak seharusnya melihat dari data permukaannya aja, melainkan didasarkan pada customer value proposition. Nah, customer value proposition ini kan manfaat apa yang benar-benar dicari sama pelanggan gitu dari suatu produk atau jasa itu sendiri. Nah, pada slide ini mungkin saya akan coba menjelaskan beberapa dasar dari segmentasi. Yang pertama itu kita bisa melihat segmentasi berdasarkan manfaat apa sih yang dicari dari eh, yang dicari oleh pelanggan itu apa atau pada hubungan pelanggan dengan perusahaan tersebut itu bagaimana gitu. Apakah yang pertama dilihat dari use intensity-nya, apakah pelanggan itu lebih memilih produk yang berat, yang ringan atau bahkan yang nggak rugitin gitu kan. Jadi yang selanjutnya ada dari benefit source. Nah, sebenarnya pelanggan ini lebih mementingin harga, apa mentingin quality atau service-nya atau dari brandingnya itu sendiri gitu. Nah, yang ketiga itu kita bisa lihat dari loyalitas. Apakah pelanggan ini masih netral atau cukup loyal atau sangat komit gitu. Dan selanjutnya ini ada attitude. Apakah kita melihat apakah dari mereka ini merasa puas atau nggak puas atau sangat antusias terhadap pengalaman yang mereka terima gitu. Nah, segmentasi ini sangat penting karena tentu akan membantu perusahaan untuk memahami bahwa dua pelanggan yang kita kira mirip gitu, tapi ternyata kebutuhan dan juga perilakunya itu beda-beda gitu. Itu sangat wajar gitu. Nah, yang kedua ada segmentasi yang mungkin kita bisa lihat atau karakteristik yang mudah kita amati gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada contohnya ada tiga yaitu faktor demografis. Itu kita bisa lihat dari usianya, dari pekerjaannya atau gender atau bahkan dari bisa aja dari kekayaannya gitu kan. Nah, yang kedua ada faktor geografis. Kita melakukan segmentasi bisa dari negaranya atau dari kota-kota, apakah itu dari kota besar atau dari wilayah-wilayah tertentu gitu kan. Nah, yang ketiga ini paling paling apa ya paling wow gitu kan kita bisa melihat dari lifestyle-nya gitu apakah pelanggan itu sebenarnya dia sensitif terhadap harga nggak gitu apakah mereka eh, atau mereka lebih memilih yang penting nggak apa-apa harganya tinggi gitu yang penting eh, produknya bagus atau pengalamannya bagus gitu seperti itu. Nah, kalau saya lihat juga di beberapa klinik treatment kecantikan gitu ada tiga merek atau tiga bisnis yang cara brandingnya itu beda-beda. Ada yang pertama eh, mungkin contoh Zap. Zap itu dia brandingnya mungkin apa ya orang ngiranya dia treatment mahal gitu, tapi itu sebanding dengan hasilnya gitu. Yang kedua mungkin ada beberapa treatment klinik kecantikan dia itu lebih mementingkan dokternya itu sendiri apakah dokternya berkualitas di situ ada treatment yang apa ya menonjolkan dokternya gitu dokter kecantikannya gitu yang ketiga mungkin dia lebih mengejar pelanggan yang sensitif terhadap harga gitu nah di situ kita bisa menentukan segmentasi yang baik untuk perusahaan itu bagaimana gitu nah namun perlu diingat juga bahwa demografis ataupun dari geografis ini dia cuman sebagai alat bantu. Yang lebih penting itu kita lihat dulu kebutuhan datanya itu bisa dikaitkan dengan preferensi yang tadi seperti saya jelaskan, ada kebutuhan dari pelanggan itu sendiri dan juga perilaku pembelian pelanggan gitu. Nah, setelah segmen pasar itu kebentuk, perusahaan itu bisa memilih target segmen yang paling prospektif itu gimana. Dari situ kita perusahaan itu bisa menyusun yang namanya value proposition yang mungkin unik atau sulit untuk ditiru. Tadi eh, value proposition itu kita bisa lihat dari dua yang tadi dari price-nya kah, dari availability-nya, dari quality, dari service, dari image-nya itu sendiri itu bagaimana gitu. Nah, mungkin ini ada contoh yang
yang cukup terkenal gitu. Wardah itu identitinya sangat jelas, halal gitu kan. Nah, orang-orang tanpa ragu mungkin memilih Wardah sebagai kosmetik atau skincare yang mereka inginkan gitu. Karena di sini Wardah itu merupakan apa ya, kosmetik yang lebih membrandingkan sisi nilainya, terus dari sisi identitasnya dan juga kedekatan emosionalnya seperti itu. Oke, setelah perusahaan itu mengetahui siapa pelanggan yang ingin dibidik, nah tantangan berikutnya mungkin lebih ke bagaimana membuat segmen itu benar-benar tertarik, benar-benar percaya, lalu melakukan pembelian gitu kan. Nah, mungkin kita bisa ke next selanjutnya, yaitu customer acquisition. Oke, mungkin next. Oke, nah, customer acquisition itu kita merubah prospek menjadi pelanggan gitu kan. Nah, pada dasarnya slide ini itu eh, sangat penting gitu. Di sini perusahaan itu mulai menguji apakah segmen pelanggan yang udah dipilih, yang udah mereka tentukan itu pada tahap selanjutnya itu bisa benar-benar bisa diubah menjadi pelanggan gitu kan. Nah, eh, di, ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa acquisition new customer itu adalah proses customer management yang paling sulit gitu, yang paling sulit dan juga mungkin mahal yang harus mereka keluarkan biayanya gitu. Mengapa? Karena pada tahap ini itu perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk komunikasi, untuk promosi di berbagai macam eh, e-commerce atau sosial media seperti itu, atau bahkan langsung gitu kan offline-nya gitu. Lalu eh, mengeluarkan biaya untuk penjualan, untuk produksi, untuk edukasi pasar, bahkan untuk edukasi staffnya itu sendiri gitu, staff marketingnya atau salesnya itu sendiri gitu. Nah, jadi ini alasan mengapa customer acquisition itu cukup penting. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 objektif utama yang mungkin ditampilkan. Nah, yang pertama adalah communication value proposition. Di sini perusahaan itu harus mampu menyampaikan dengan jelas kepada pasar. Nah, di sini kita juga harus menyesuaikan dulu nih, bagaimana cara kita mengomunikasikan produk atau jasa yang kita berikan kepada pelanggan yang udah kita bidik gitu. Bagaimana cara komunikasinya. Terkadang eh, beberapa bisnis itu mereka tidak menyesuaikan cara komunikasinya dengan pelanggan gitu. Kita bisa menggunakan bahasa yang mudah gitu. Mungkin kalau seandainya target pasar kita itu ibu-ibu, itu biasanya ada cara komunikasinya sendiri gitu. Jadi kita perlu melihat komunikasi ini penting untuk untuk menarik pelanggan gitu, untuk menarik hati pelanggan itu, calon pelanggan kita. Jadi si pelanggan ini bukan hanya melihat produknya, tetapi juga terkadang tuh mereka berpikir alasan mengapa mereka ini harus menerima tawaran kita gitu, apa yang mereka dapatkan gitu. Yang kedua ada customers marketing gitu, meskipun eh, pemasaran itu bisa dilakukan secara luas, tapi pendekatannya tentu harus tetap disesuaikan dengan karakter segmen yang akan kita bidik gitu. Eh, udah banyak beberapa sosial media atau bahkan cara yang mungkin kita bisa lakukan untuk melakukan marketing gitu. Jadi bukan sekedar menyebar iklan ke semua orang, eh, tetapi kita juga harus memikirkan komunikasinya itu bagaimana agar tetap relevan dengan kelompok yang pelanggan yang sudah kita tuju gitu. Nah, karena kan kalau kita melakukan iklan, itu kan tentu kita mengeluarkan biaya dan kita harus sudah mulai mempertimbangkan kira-kira ketika kita mengeluarkan biaya sebesar 10 juta, itu apa yang bisa kita dapatkan? Apakah brand awareness-nya itu akan naik? Apakah dari hanya brand awareness-nya aja tapi mereka tidak melakukan pembelian, atau bahkan eh, setelah kita mengeluarkan duit tersebut, apakah akan menambah followers atau customer baru seperti itu. Jadi kita harus mempertimbangkan itunya. Yang ketiga ada acquire new customer. Nah, inti dari proses akuisisi itu sebenarnya bagaimana proses itu benar-benar melakukan pembelian pertama gitu. Jadi perusahaan itu perlu memastikan jalur awareness-nya dulu nih gitu. Jadi kita emang pada tahap ini
Oke, pada tahap ini kita paling penting untuk menentukan brand awareness-nya dulu itu akan bagaimana gitu. Lalu yang terakhir ini ada developer, dealer, or distribution relationship. Jadi mungkin dari banyaknya perusahaan itu tidak ada beberapa perusahaan itu yang akuisisi pelanggannya itu tidak dilakukan secara langsung gitu, tapi mereka melalui channel, melalui distributor atau melalui apa namanya agen atau mitra penjualan itu. Nah, itu kita penting untuk mengolah hubungan kita dengan dealer atau distributor itu sendiri gitu. Karena ini merupakan bagian penting dari customer acquisition. Kalau channelnya lemah, maka tentu apa ya kualitas akuisisinya itu juga akan turun gitu kan. Nah, ketika kita udah melakukan akuisisi, sebenarnya akuisisi ini dia tidak hanya membicarakan iklan atau membicarakan promosi, tapi kita juga mencakup eh, keseluruhan bagaimana pasar itu memahami penawaran kita seperti itu. Nah, di kiri bawah itu ada konsep yang ada konsep yang sangat penting yaitu entry level produk. Nah, ini berarti kita harus penawaran awal kepada pelanggan itu sebaiknya kita telah mempertimbangkan resiko yang apa ya, yang paling rendah bagi pelanggan gitu untuk mencobanya atau kemudahan dalam mencoba, tetapi kualitasnya tetap tinggi seperti itu. Nah, tujuannya tentu kita agar memberikan experience pertama kepada pelanggan itu yang berjalan apa ya positif dan juga dapat menumbuhkan kepercayaan. Nah, lalu yang selanjutnya di sebelah kanan kanan bawah itu ada pesan penting lainnya bahwa kita juga harus memikirkan dari transaksi itu ke relasi. Ini kita perlu menegaskan bahwa akuisisi itu tidak boleh berhenti pada penjualan pertama. Justru dari apa namanya pembelian awal yang berhasil itu harus bisa menjadi pintu apa ya menuju hubungan jangka panjang gitu. Dari sini kita bisa melakukan apa namanya peluang untuk melakukan cross selling, untuk upselling dan lainnya seperti itu. Nah, mungkin kalau di KMMB sendiri, ketika kita udah ada project, di situ kita akan terus mempertahankan apa klien kita gitu. Biasanya di beberapa perusahaan itu ada kayak account manajemennya. Nah, kayak account manajemen itu tujuannya untuk menjaga klien yang sebelumnya udah pakai jasa kita gitu. Nah, ketika kita menjalin hubungan yang baik, kita bisa melakukan cross selling gitu. Kita mungkin yang tadi awalnya mungkin Bapak Ibu yang awalnya menggunakan KMMB sebagai membuat RJPP atau corporate planning. Nah, ketika kita menjaga hubungan, kita bisa nih apa ya memasarkan produk lain kita gitu, jasa lain kita. Misal kayak kita bisa mengerjakan kajian, kita bisa mengerjakan annual report gitu dan lainnya seperti itu. Jadi customer akuisisi itu sangat penting tapi kita juga tidak boleh berhenti pada tahap ketika mereka sudah pakai produk atau jasa kita, kita harus mempertahankannya gitu, seperti itu. Mungkin itu dari slide yang saya bisa sampaikan. Bisa saya kembalikan ke moderator. Atas kesempatan dan waktunya, mungkin boleh langsung di next slide ya. Oke, sebelumnya dari apa yang saya coba paparkan untuk sesi kali ini, sebelumnya adalah melanjutkan uh, proses ataupun penjelasan dari apa yang sebelumnya juga kemudian sudah disampaikan oleh Ibu Eva, yaitu terkait customer management process. Nah, kalau Ibu Eva tadi lebih ke menjelaskan tahapan awal dalam customer management process, spesifik di customer selection dan juga kemudian tahap selanjutnya setelah customer selection adalah customer uh, setelah customer selection adalah customer ini ya
segmentation seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya customer acquisition maksud saya, mohon maaf. Tahapan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kemudian customer retention. Di mana tadi juga sebetulnya sudah dijelaskan oleh Bu Eva kalau tahapan customer acquisition itu adalah sebetulnya tahapan paling mahal dalam mengelola pelanggan. Seperti itu. Nah, kenapa dibilang ataupun dikatakan paling mahal? Karena dalam mencoba ataupun mengupayakan suatu pelanggan itu untuk bisa ke kita ataupun mempercayakan ke kita, ada kos-kos yang harus keluar untuk para pelanggan itu kemudian bisa percaya ke kita, entah itu dari kos marketing ataupun kos terkait kepercayaan yang harus dikeluarkan sehingga dari pelanggan itu bisa mempercayakan ke kita. Misalnya dari apa yang kita jual itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan jasa atau misal kita lebih spesifik lagi, misal yang kita jual adalah terkait ilustrasi ataupun desain. Nah, ketika kita mencoba untuk memasuki pasar ataupun market baru, maka para pelanggan yang mungkin tidak tahu terkait sepak terjang kita, portofolio kita, ataupun pengalaman kita, pasti mau tahu bagaimana cara kita menghasilkan sesuatu yang akan mereka pakai seperti itu. Sehingga mostly ataupun rata-rata dari pelanggan biasanya meminta bahwa coba untuk kemudian dibuatkan semacam dummy dan lain sebagainya sehingga mereka bisa percaya kepada kita untuk kemudian menghandle kebutuhan ataupun permintaan dari mereka. Nah, kepercayaan itulah yang kemudian bisa dikatakan mahal. Tapi ketika memang dari customer acquisition ataupun proses dari customer acquisition itu sukses dilakukan, atau artinya kepercayaan dari calon pelanggan ataupun pelanggan itu sudah landed di kita, maka hal yang kemudian bisa dibilang jauh lebih murah itu adalah untuk kemudian mengelola bagaimana kepercayaan itu bisa berlanjut sampai nanti ada di tahapan customer growth seperti itu. Nah, customer retention ataupun customer retention itu adalah mostly terkait bagaimana membuat customer yang sudah terakuisisi di awal itu tetap percaya ke kita dan kemudian melakukan transaksi kembali ke kita. Dan dalam hal ini kenapa kemudian customer retention itu bisa dibilang jauh lebih murah karena dalam tahapan customer retention itu mostly bisa dibilang customer bisa datang dari yang puas untuk kemudian selanjutnya bisa ke tahap loyal, di mana tahapan customer loyal itu adalah ketika customer bisa merekomendasikan ataupun menyarankan produk kita ke orang lain tanpa kemudian tanpa mereka meminta sesuatu sebagai imbalan atau istilahnya di sini adalah secara sukarela. Namun untuk kemudian suatu pelanggan itu bisa ada di tahap loyal, ada tahapan-tahapan sebelum pelanggan itu bisa ada di tahap loyal. Salah satunya adalah bagaimana pelanggan yang sudah terakuisisi tersebut bisa dipastikan untuk puas terhadap layanan ataupun produk yang kita tawarkan seperti itu. Nah, sebetulnya dalam menjamin bahwa pelanggan itu kemudian bisa puas ataupun puas atau ya istilahnya puas dalam produk ataupun jasa yang kita tawarkan, ada beberapa aspek yang kemudian perlu kita highlight ataupun kita notes seperti kualitas yang kita berikan, layanan yang kita tawarkan, serta kemudahan dan juga nilai manfaat yang kita berikan juga kepada calon pelanggan. Nah, ketika kita bisa make sure bahwa keempat ataupun hal-hal tersebut tadi bisa kita deliver dengan maksimal dan juga optimal, maka kepuasan pelanggan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa diraih. Setelah itu, ketika memang kepuasan pelanggan itu bisa dijamin ataupun bisa kita achieve, maka kepercayaan pelanggan ataupun kemauan pelanggan untuk bertransaksi kembali ke kita itu juga kemudian sangat bukan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sehingga kemudian juga setelah kita bisa memanage ataupun memastikan bahwa hal-hal yang kita deliver tadi termasuk kualitas, layanan dan lain sebagainya itu bisa dimaksimalkan. Tadi juga Bu Eva sebetulnya sudah sempat menjelaskan bahwa di era yang sekarang ini mostly customer itu nggak lagi product driven, tapi mereka ini sudah sangat pintar dan juga sudah punya banyak
untuk membandingkan dari kompetitor satu dan juga kompetitor lainnya. Oleh karena itu, ini juga kemudian menjadi sangat penting terkait bagaimana kita sebagai penyedia jasa ataupun penyedia produk ya kepada para pelanggan itu bisa memastikan bahwa berbagai pertanyaan ataupun berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh pelanggan, mau itu sebelum pelanggan mencoba produk ataupun jasa kita ataupun setelah pelanggan itu setelah ataupun sedang mencoba produk ataupun jasa kita itu mereka bisa direspons dengan baik seperti itu. Nah, pada intinya hal yang menjadi penting dalam hal ini adalah bagaimana perusahaan itu mengelola pelanggannya dengan baik sehingga ketika memang dari pelanggan itu nanti punya beberapa kendala ataupun beberapa pertanyaan baik itu sebelum, sedang ataupun sesudah mencoba ataupun menjalankan produk ataupun layanan yang kita tawarkan, mereka itu bisa terhandle dengan baik. Jadi karena once mereka itu sudah percaya ataupun mereka sudah merasakan bahwa mereka itu dilayani dengan baik, mereka akan punya semacam rasa tingkat percaya bahwa ketika saya dihandle oleh perusahaan ataupun penyedia jasa ini, saya akan mendapatkan layanan yang seperti ini ketika saya menemui beberapa kendala yang saya temui seperti itu. Sehingga dari situ kita bisa membentuk yang namanya customer loyal dari customer yang sudah puas dan tahu apa yang bisa kita deliver ke mereka melalui beberapa aspek yang kita jamin itu tadi. Namun juga kemudian yang perlu di-note bahwa tidak semua pelanggan yang puas itu otomatis jadi loyal. Oleh karena itu, hal-hal tadi seperti bagaimana menjamin bahwa kualitas yang kita deliver, layanan yang juga kemudian kita deliver, itu bisa dimanfaatkan dan juga dioptimalkan dengan baik sehingga pelanggan bisa merasakan dampak ataupun nilai manfaat yang optimal dari kita sebagai penyedia ataupun penyedia jasa ataupun produk seperti itu. Mungkin bisa langsung di next slide. Ya, oke. Selanjutnya, ketika memang dari pelanggan yang sudah terakuisisi itu sudah percaya ke kita, artinya pelanggan tersebut juga kemudian sudah mulai tergambarkan nih apa yang bisa kita deliver, bagaimana output yang kita deliver, dan bagaimana biasanya kita menghandle suatu kendala dalam mendeliver suatu hal yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, akan jauh lebih mudah untuk kita sebagai penyedia jasa ataupun produk untuk melakukan cross-selling ataupun upselling kepada pelanggan kita. Karena memang ketika tadi Bu Eva menjelaskan bahwa customer acquisition itu adalah proses yang mahal dan biasanya untuk tahapan yang dilakukan dalam customer acquisition itu adalah melalui entry level product, di mana entry level product itu secara risiko itu juga bisa jadi rendah. Seperti itu, sehingga apa yang bisa kita maksimalkan dengan biaya ataupun ya cost dari customer acquisition yang mahal itu tadi yang pertama adalah memaksimalkan customer retention ataupun upaya untuk para customer yang sudah masuk itu bisa terus bertransaksi kembali ke kita melalui beberapa optimasi kualitas maupun layanan yang kita berikan ke mereka sehingga mereka bisa jadi customer yang hanya sekedar puas lalu bertransformasi menjadi customer loyal yang bahkan juga kemudian bisa bertransformasi menjadi committed seperti itu. Nah, tapi kemudian dari customer yang sudah tergambarkan oleh apa yang bisa kita deliver ke mereka, maka dari situ kepercayaan dari mereka ke kita juga mulai muncul. Sehingga ketika mereka membutuhkan sesuatu, itu kita bisa untuk kemudian lebih mudah melakukan cross-selling ataupun upselling. Lalu juga mostly biasanya para pelanggan itu mostly tidak terlalu memahami apa yang kemudian sebetulnya mereka butuhkan. Bisa saja mereka menyampaikan, oh saya butuh A, tapi ternyata sebenarnya kebutuhan mereka itu A sampai Z. Sehingga di situ juga kemudian menjadi peran kita ya sebagai mungkin penjual jasa ataupun penjual produk untuk menjelaskan ataupun memberikan edukasi ke mereka bahwa kebutuhan mereka itu seperti ini dan baiknya dilengkapi dengan seperti ini.
Sehingga dari situ ketika memang dari proses customer acquisition itu mahal dan juga ketika nilai 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 transaksi yang mereka lakukan dengan kita di awal itu tidak sebesar ataupun tidak sesuai ekspektasi kita, kita bisa memaksimalkannya dengan fokus pada peningkatan nilai hubungan dengan pelanggan itu tadi, seperti itu. Sehingga dari sini, dari tahapan customer growth ini, eh, pada intinya perusahaan itu tidak hanya kemudian mengejar banyaknya pelanggan, tapi kemudian fokus kepada pelanggan-pelanggan existing untuk kemudian dibangun hubungannya, untuk bisa kemudian menjual hal-hal yang setidaknya menjawab kebutuhan lain dari yang sudah disampaikan, seperti itu. Mungkin bisa di next slide. Nah, selanjutnya mungkin kalau berbicara tentang success story, tadi juga sempat disinggung oleh Bu Eva sebetulnya. Nah, tapi mungkin di sini spesifik terkait customer retention ya, untuk di slide yang tertampil di slide yang tertampil di layar Bapak Ibu ini. Jadi di sini saya spesifik ingin membahas success story dari customer retention milik Shopee. Tadi juga kemudian sudah sempat disampaikan oleh Bu Eva kalau Shopee ini mungkin di baru-baru ini ataupun di tahun 2026 ini menjadi leading industry di e-commerce seperti itu. Padahal kalau kita mungkin melihat beberapa tahun ke belakang, mungkin spesifik di 2020, sebetulnya ada banyak industri e-commerce yang bermunculan di Indonesia. Tapi di tahun ini sendiri, Shopee ini membuktikan bahwa mereka ini masih jadi number one di Indonesia dan menjadi leading industry di e-commerce. Nah, di balik itu, kalau kita lihat secara mendalam dan juga mungkin kita rasakan ya di keseharian, karena saya percaya bahwa Shopee ini juga sudah dirasakan ataupun digunakan oleh mayoritas orang yang ada di Indonesia. Kalau dilihat Shopee ini banyak konsisten melakukan ataupun mendeliver value proposition yang mereka tawarkan di awal. Salah satunya adalah melalui sistem reward mereka yang kita kenal mungkin dengan istilah Coin Shopee. Di mana Coin Shopee ini juga kemudian didapatkannya adalah ketika kita menyelesaikan pesanan yang ada di Shopee. Misal dari Shopee in general, ataupun Shopee Express, Shopee Food, dan lain sebagainya. Nah, tapi penyelesaian pesanan ini kan mengharuskan kita sebagai pelanggan untuk menyelesaikan transaksi di Shopee, seperti itu. Nah, tapi menariknya Shopee ini nggak cuma menawarkan koin Shopee ketika memang kita sudah invest ataupun melakukan transaksi di Shopee. Tapi Shopee ini juga secara menarik melakukan ataupun menawarkan hal-hal yang lebih menarik lagi bagi kami sebagai pelanggan untuk bisa terus menggunakan aplikasi mereka melalui sistem gamifikasi di mana melalui Shopee Tanam, Shopee Capitan, dan juga Shopee Tebak Kata itu kita sebagai pelanggan bisa bermain secara seru ya, seperti itu mungkin Bapak Ibu, untuk kemudian bisa dapat koin Shopee juga, di mana koin Shopee ini secara manfaat ataupun secara fungsi itu dapat digunakan untuk mengurangi nilai transaksi yang akan kita lakukan ke depannya di Shopee seperti itu, atau samalah dengan voucher diskon seperti itu. Nah, kemudian juga nggak cuma dari koin Shopee aja, Shopee ini juga kemudian mengembangkan suatu program loyalitas melalui sistem member mungkin ya disebutnya, karena dari jumlah transaksi yang kita lakukan, kita kemudian akan dikelompokkan menjadi beberapa tier pelanggan seperti gold, silver, dan lain sebagainya, di mana di dalam tier-tier tersebut kita pasti mendapatkan nilai manfaat yang berbeda-beda. Dan dari situ salah satunya adalah nilai manfaatnya adalah terkait voucher diskon, di mana voucher diskon itu juga lagi-lagi adalah berfungsi untuk mengurangi nilai transaksi di transaksi berikutnya yang akan kita lakukan di Shopee. Oleh karena itu, poin Shopee dan juga voucher ini kalau dari beberapa jurnal ataupun research yang sudah dilakukan juga menjadi poin utama bagaimana Shopee ini bisa survive di dalam industri e-commerce di Indonesia yang di awal tahun kemunculan itu sangat banyak opsi dan sangat banyak pesaingnya seperti itu. Tapi Shopee sampai saat ini bisa terus
eksis dan bisa terus relevan karena memang mereka secara konsisten membangun dan juga mendeliver program loyalitas mereka seperti itu melalui Coin Shopee dan juga voucher. Lalu yang kemudian juga mungkin bisa di-highlight adalah bagaimana loyalitas yang dibangun Shopee itu tidak hanya serta-merta terkait harga seperti itu. Tapi Shopee ini juga cukup komitmen dan juga konsisten dalam melakukan pengelolaan hubungan pelanggan yang baik. Salah satunya adalah sistem layanan pelanggan yang responsif. Nah, mungkin ini kalau dari saya spesifik berbicara based on experience ya Bapak Ibu, karena waktu itu kebetulan pernah saya menemui beberapa kendala di Shopee, terutama terkait pembayaran, di mana waktu itu ketika saya melakukan pembayaran di aplikasi mobile bank di HP saya, sudah dijelaskan bahwa pembayaran yang saya lakukan itu sudah berhasil. Tapi di aplikasi Shopee yang saya miliki juga, pembayaran yang saya lakukan, yang juga kemudian sudah dijelaskan oleh mobile bank di HP saya lainnya bahwa transaksi itu berhasil, di aplikasi Shopee saya transaksi tersebut dijelaskannya belum terbayar seperti itu. Nah, kalau berbicara nilai, sebetulnya waktu itu nilainya cukup besar dan untuk jasa ataupun produk yang saya waktu itu butuhkan juga bisa dibilang lagi dibutuhkan dalam waktu dekat. Sehingga waktu itu apa yang saya lakukan adalah mencari cara bagaimana saya bisa terhubung dengan customer service dari Shopee seperti itu. Dan bagusnya Shopee itu adalah mereka punya layanan pengelolaan pelanggan berbasis live chat dan juga call center yang dimana kalau kita menghubungi customer service-nya itu tidak dikenakan biaya pulsa, walaupun memang tetap menggunakan biaya ataupun internet ya seperti itu. Nah, tapi dari pengalaman itu saya sebagai pelanggan bisa langsung menemukan jawaban dan juga solusi dari apa ataupun kendala yang sedang saya hadapi. Di mana tadi itu adalah suatu pengalaman pelanggan yang sangat penting untuk pelanggan itu bisa kemudian membangun kepercayaan ataupun menaruh kepercayaan ke perusahaan sehingga ketika memang mereka nanti menemui kendala di kemudian harinya mereka sudah tahu dan juga sudah punya gambaran oh ternyata untuk perusahaan ini cara handling problem ataupun cara handling masalah yang kita hadapi sebagai pelanggan itu sangat baik dan ketika memang kita sebagai pelanggan menghadapi masalah tersebut mereka tuh punya solusinya right in the moment gitu nggak harus dilempar ke sana kemari untuk kemudian menemukan jawaban dari kendala yang kita lakukan itu sih mungkin untuk sedikit success story yang bisa dijelaskan mungkin bisa langsung di next slide lagi. Nah, kemudian terkait success story dari Shopee tersebut, di balik suksesnya Shopee melalui mungkin program loyalitas, lalu juga pengelolaan pelanggan yang cukup baik, itu juga kemudian adalah hasil dari dukungan internal Shopee yang saling terintegrasi satu sama lain. Mau itu di bidang SDM, teknologi, ataupun Shopee as organization. Nah, kalau berbicara SDM ataupun human capital, mungkin yang perlu di-highlight adalah bagaimana Shopee sebagai organisasi itu disupport oleh berbagai SDM ataupun sumber daya manusia yang kemudian mumpuni untuk bisa menganalisis bagaimana pelanggan-pelanggan ataupun target customer yang akan ditargetkan Shopee itu memiliki behavior yang seperti apa. Sehingga dari mereka kemudian bisa mengembangkan hal-hal seperti Coin Shopee ataupun voucher diskon ataupun program membership yang di mana dalam tiap tier membershipnya itu kita bisa diberikan beberapa jenis voucher diskon yang berbeda antara tier member satu yang lain. Karena memang secara iklim di Indonesia, iklim transaksi ataupun iklim kebutuhan pelanggan di Indonesia untuk spesifik di e-commerce, para pelanggan di Indonesia itu cukup sensitif price sensitif maksud saya. Jadi SDM di Shopee itu bisa melihat
hal-hal seperti itu dari targeted customer mereka, dan mereka bisa mengembangkan program loyalitas yang bisa kemudian dapat menjaga para targeted customer mereka itu untuk kemudian tetap menggunakan aplikasi mereka, dan juga kemudian terus bertransaksi menggunakan aplikasi Shopee seperti itu. Lalu kemudian juga seperti apa yang sudah sempat saya ceritakan based on experience tadi, bahwa Shopee itu juga punya pengelolaan pelanggan yang baik, yaitu salah satunya adalah dengan pemecahan masalah dan juga pengembangan solusi yang bisa langsung dilakukan ketika kita sudah terhubung oleh customer service-nya melalui call center seperti itu. Nah, itu juga adalah bukti bahwa kapasitas ataupun kapabilitas internal di Shopee itu sudah sangat mumpuni seperti itu ya. Lalu kemudian berbicara terkait information management ataupun information system, atau di sini ditulisnya adalah information capital, di mana bagi perusahaan itu menjadi sangat penting ya untuk para perusahaan punya suatu customer relationship management ataupun customer database untuk kemudian bisa menjalankan strateginya secara tepat sasaran. Nah, tapi kalau meninjau ke kasusnya Shopee itu tadi, teknologi yang mereka miliki adalah bagaimana Shopee ini bisa punya live chat ya, bisa punya pengelolaan pelanggan ataupun customer service berbasis live chat ataupun call center yang bisa dihubungi tanpa menggunakan pulsa seperti itu. Sehingga dari situ pengalaman pelanggan bisa sangat baik dan juga optimal seperti itu. Lalu Shopee as organization itu bisa dibilang juga sangat customer centric, karena dari program loyalitas yang mereka kembangkan dan beberapa nilai manfaat yang di highlight oleh Shopee itu adalah untuk kemudian para customer yang menjadi target customer Shopee itu bisa kemudian tetap 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 memilih Shopee untuk bertransaksi seperti itu. Karena memang Shopee mengemban budaya customer centric dan sudah mengetahui bahwa behavior dari para targeted customer-nya itu seperti apa, sehingga program-program yang mereka kembangkan itu setelahnya memang didasarkan ataupun berkaitan erat dengan behavior para targeted customer-nya itu tadi. Lalu yang paling penting juga bagi sebuah organisasi untuk bisa mengimplementasikan customer management proses secara optimal itu adalah kolaborasi lintas fungsi seperti itu. Karena memang untuk customer management proses ini tujuan besarnya biasanya adalah untuk menjaga lifetime dari customer itu sendiri, yang mana itu tidak hanya bisa dilakukan misal oleh salah satu divisi penjualan atau salah satu unit penjualan saja seperti itu. Oleh karena itu kolaborasi lintas fungsi, mungkin kita bisa benchmark ke masalah Shopee tadi, itu akan menjadi sangat penting karena di situ berarti ada peran dari sisi marketingnya, lalu sisi IT-nya, dan juga mungkin sisi unit-unit fungsi lain yang tidak kita ketahui seperti itu. Oleh karena itu dari kesuksesan customer management proses itu sangat kemudian dibutuhkan oleh kapasitas internal yang memadai, lalu juga kualitas proses pengelolaan pelanggan mungkin melalui berbagai teknologi yang bisa dimanfaatkan, serta kolaborasi lintas fungsi yang paling optimal untuk kemudian bisa menjamin bahwa perusahaan itu bisa berjalan dengan optimal dan mendapatkan pendapatan ataupun profit yang juga optimal dan juga sesuai yang diharapkan seperti itu. Mungkin itu sih kurang lebihnya kalau dari saya. Kebetulan untuk materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator mungkin ya.